Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mentari Arda Khatulistiwa dengan NPM 2214071105. Di sini saya akan merakit tugas 1, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini saya akan melaksanakan tugas 1, yaitu merangkai kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Lalu di sini saya menggunakan papan rangkaian, trafo atau transformator. Lalu saya menggunakan 2 kabel jumper. Di sini juga saya menggunakan dioda. Dan di sini saya juga menggunakan resistor dan lampu LED, serta saya menggunakan kapasitor. Baik, di sini saya akan menghubungkan kabel DC dan AC. Lalu di sini saya menggunakan dioda. Saya taruh di samping kabel AC. Lalu saya menggunakan kapasitor di samping kaki katoda. Lalu menggunakan resistor yang warna emas menghadap ke saya. Lalu di sini akan saya hubungkan kabel DC ke samping kaki kapasitor. Dan saya menggunakan LED berseberangan, yang panjang sebelah kiri dan yang pendek sebelah kanan. Lalu saya menghubungkannya dengan kabel dan akan menyala. Dan saya salurkan ke PLN dan lampu akan menyala lebih terang. Lalu di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu variabel resistor potentiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Bahannya sama, trafo, rangkaian listrik, dan saya menggunakan potentiometer. Dan saya menggunakan kapasitor. Lalu saya menggunakan dioda dan lampu LED. Lalu saya menggunakan kabel jumper lagi. Lalu saya hubungkan kembali arus DC dan arus AC ke papan rangkaian ya. Lalu saya kasih lagi dioda di samping kabel AC tadi, seperti tadi. Dan seperti tadi pula saya menaruh kapasitor agak sedikit ini ya. Lalu saya pasangkan potentiometernya. Saya pasangkan, lalu saya taruh lagi kabel jumper di samping kaki kapasitor. Lalu saya ambil lagi kabel jumper untuk saya hubungkan ke ground sebelah kanan yang bermuatan negatif. Kemudian saya meletakkan kabel jumper lagi dari ground sebelah kiri yang bermuatan positif ke ground samping katoda. Lalu saya memasang kabel dulu. Yang kaki bawah potentiometer itu saya hubungkan ke ground sebelah kiri yang kedua. Lalu ngambil lagi kabelnya, saya hubungkan ke ground sebelah kanan. Bentar, bentar, ini agak ya. Lalu saya hubungkan ya. Nah, lalu saya pasang resistornya. Ini saya pasang sejajar dengan kabel-kabel jumper tadi. Lalu saya mengambil LED ini yang pendek, saya taruh di depan. Saya taruh di samping kaki samping output resistor. Nah, inputnya saya hubungkan ke bagian tengah potentiometer. Lalu ini kabel jumpernya saya hubungkan ke ground sebelah kanan yang ketiga. Oke, ini nyala. Fungsi dari potentiometer adalah mengubah intensitas cahaya. Lalu pada tugas ketiga ini saya akan merangkai transistor sebagai saklar otomatis.
Bahannya seperti tadi sama, tetapi saya memakai transistor dengan basis kolektor dan emitter. Di sini saya menggunakan trafo transformator, lalu di sini menggunakan papan rangkaian dan menggunakan resistor dan dioda. Lalu di sini saya juga menggunakan lampu LED dan beberapa kabel jumper. Lalu saya hubungkan lagi DC dan AC ke papan rangkaian. Dan saya menggunakan dioda lagi seperti tadi di samping kabel arus AC. Dan saya hubungkan lagi kapasitor. Di sini saya menyisakan 2 lubang untuk kabel jumper ini yang saya hubungkan untuk seperti tadi ke arus DC. Lalu di sini saya ambil kabel jumper untuk saya hubungkan pada ground sebelah kanan yang bermuatan negatif, dan saya ambil lagi kabel jumper dari sebelah kiri ground ke sebelah kiri kaki katoda. Lalu langkah selanjutnya saya akan memasangkan transistor ini ke sebelah sini. Lalu ini ada lampu LED yang panjang ini sebelah kiri dan posisinya nyebrang. Dan saya menggunakan resistor ini yang coklat itu sebelah kanan di ground sebelah kiri ini. Lalu ini posisinya sejajar dengan lampu LED. Ini saya akan menghubungkannya dengan kabel jumper di bagian kolektor ke lampu LED sebelah kanan ini. Dan di bagian basisnya saya hubungkan ke ground sebelah kanan di bagian kedua. Ini transistornya ditegakkan dulu, lalu di sini menggunakan resistor lagi. Ya, saya hubungkan, saya pasang di barisan transistor. Dan saya akan hubungkan pada bagian emitter ke input. Lalu di sini saya akan hubungkan lagi di outputnya ke bagian resistor yang satunya, dan saya hubungkan dengan PLN dan lampu akan menyala. Dan ketika saya saklarnya saya putus dan saya pegang seperti ini, dia akan menyala. Dan ketika saklar saya sambungkan lagi ke papan rangkaian, dia akan lebih menyala dan lebih terang. Pada tugas keempat ini, saya akan melakukan perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Di sini saya akan menggunakan multimeter dan saya akan mulai merangkai DC AC ini ke dalam rakitan ini. Di sini saya menggunakan dioda lagi, sama seperti tadi saya lakukan. Dan memasang kapasitor. Lalu saya hubungkan lagi kabel ke DC. Dan kabel lagi ke sebelah kanan ground. Dan kabel lagi di samping kaki katoda. Sama seperti tadi, tetapi di sini saya menggunakan regulator tegangan 7805. Regulator ini saya taruh di sebelah sini. Lalu saya mengambil kabel jumper yang akan saya hubungkan pada input di regulator tegangan 7805 tadi. Ini saya bebaskan. Lalu saya mengambil kabel lagi untuk saya letakkan pada ground pada regulator tersebut, dan saya hubungkan pada ground sebelah kanan. Lalu di sini saya akan mengambil kabel jumper untuk menghubungkan
pada output pada regulator 7805 ke ground sebelah kiri yang bermuatan positif. Kemudian saya ambil lagi kabel jumper yang akan saya hubungkan pada ground sebelah kanan yang bermuatan negatif ini sejajar dengan ground pada regulator 7805. Lalu saya akan mengetesnya pada multimeter dengan 20 DC. Dan saya akan letakkan multimeternya di sebelah sini. Ini adalah AC dan DC yang terhubung pada multimeter, dan sebelum mengetes pada multimeter, saya hubungkan terlebih dahulu pada PLN. Lalu saya akan mengeceknya dengan kabel jumper yang terhubung pada ground sebelah kanan ini. Saya hubungkan dengan DC yang terhubung pada multimeter, dan input yang terdapat pada regulator 7805 ini saya akan hubungkan pada AC yang terhubung pada multimeter. Dan saya akan tes dengan multimeter hingga muncul hasilnya yaitu 5 volt. Untuk tugas kelima, di sini saya akan merangkai penggunaan IC55 sebagai timer penyalaan LED, dan ini adalah skematik yang akan saya gunakan. Dan pertama-tama saya akan memasang DC dan AC pada papan rangkaian. Di sini saya akan menggunakan dioda. Saya letakkan dioda di samping arus AC. Saya letakkan samping AC. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan kapasitor juga. Saya letakkan kapasitor di samping katoda dan menyisakan 2 lubang untuk kabel jumper yang akan saya hubungkan ke DC. Seperti pada rangkaian sebelumnya, di sini saya juga menggunakan kabel jumper yang akan saya hubungkan pada ground sebelah kanan yang bermuatan negatif, dan saya akan menghubungkan juga kabel jumper ke sebelah kiri ground yang bermuatan positif. Pada tugas kelima ini, saya membutuhkan IC555 yang bisa dihitung dari sebelah kiri atas 1, 2, 3, 4, lalu ke kanan 5, 6, 7, 8 sampai kanan atas. Lalu ini saya memasangnya perlahan-lahan hingga masuk ke papan rangkaiannya. Lalu di sini saya akan memasang resistor 1 kilo di sebelah sini. Setelah itu saya juga memasang resistor 22 kilo di sebelah sini. Dan saya akan menggunakan resistor 1 kilo lagi yang akan saya letakkan di sini. Sehingga saya membutuhkan 3 resistor yang berjumlahkan 2 resistor 1 kilo dan 1 resistor 22 kilo. Setelah itu, ini saya akan meletakkan LED yang dimana kaki panjangnya di sebelah kiri dan kaki pendeknya di sebelah kanan. Ini LED-nya berseberangan. Langkah berikutnya, saya akan meletakkan kapasitor 0,22 mikrofarad sejajar dengan kaki input pada resistor 1 kilo. Saya akan meletakkannya di sini. Pada rangkaian ini, saya membutuhkan 3 kapasitor. Kapasitor pertama yang sudah saya hubungkan di samping dioda, dan saya membutuhkan lagi 2 kapasitor yang dimana memiliki 100 mikrofarad dan 0,22 mikrofarad. Setelah memasang kapasitor 0,22 mikrofarad, di sini saya juga memasang kapasitor 100 mikrofarad yang sejajar dengan kaki input resistor 22 kilo. Saya letakkan di sini ya. Setelah keduanya sudah saya pasang, selanjutnya saya akan menghubungkan IC555 nomor 1 ke ground sebelah kanan. Langkah berikutnya saya akan menghubungkan lagi
IC 555 nomor 2 ke IC 555 yang nomor 6. Setelah itu saya akan mengambil kabel jumper lagi. Ini akan saya hubungkan pada IC 555 nomor 3 ke input resistor 22 kilo. Lalu saya mengambil lagi kabel jumper untuk saya hubungkan pada IC 555 nomor 8 ke IC 555 yang nomor 4. Lalu saya masih membutuhkan kabel jumper ini untuk menghubungkan IC 555 nomor 8 ke kapasitor 100 mikrofarad. Ya, di sebelah sini. Saya pasin dulu ini. Setelah itu saya masih membutuhkan kabel jumper ini untuk menghubungkan IC 555 yang nomor 6 ke input resistor 22 kilo. Berikutnya saya masih menggunakan kabel jumper ini untuk menghubungkan nomor 7 ke output pada resistor 22 kilo ini. Baik, setelah itu masih menggunakan kabel jumper lagi. Yang akan saya hubungkan adalah IC 555 nomor 8 ke VCC pada ground sebelah kiri yang bermuatan positif. Baik, ini saya akan pasangkan pada VCC. Setelah itu masih menggunakan kabel jumper ini untuk menghubungkan pada bagian LED ini ke ground sebelah kanan. Masih menggunakan kabel jumper juga, saya akan memasukkan kabel jumper ini untuk memastikan bahwa ground terhubung. Baik, saya akan letakkan di sini. Ya, di sini. Lalu saya akan menghubungkan kabel jumper pada IC 555 nomor 8 ke input resistor 1 kilo. Dan untuk kabel jumper ini saya akan hubungkan pada kapasitor 0,22 mikrofarad. Baik, saya akan hubungkan dengan IC 555 yang nomor 5. Baik, ini akan saya hubungkan di samping kaki kapasitor 0,22 mikrofarad ini. Baiklah, ini akan saya hubungkan dengan PLN. Dan inilah hasil dari tugas 5 yang dimana lampu akan menyala dan hidup dengan jeda waktu tertentu. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah listrik dan elektronika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.